Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Channel Penganggur bersama saya Yusia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Saudara, bagi Musa, penyertaan Tuhan adalah hal yang utama di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ia selalu memohon Tuhan untuk menyertainya. Saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Musa menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, dia tidak sanggup memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikianlah penyertaan Tuhan atas bangsa Israel sangat nyata. Bahkan penyertaannya selalu disertai dengan perbuatan-perbuatan besar dan mujizat yang ajaib. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa yang bisa memasuki tanah perjanjian hanyalah Yosua dan Kaleb, serta keturunan umat Israel yang lahir di padang gurun. Sementara sebagian besar dari mereka harus mati di padang gurun sebelum mencapai tanah Kanaan. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Karena mereka tidak memiliki respons hati yang benar dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Setiap kali diperhadapkan dengan kesulitan atau kesukaran, sebagian besar dari mereka langsung bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Dari pengalaman inilah Musa menulis suatu mazmur tentang betapa pentingnya memiliki hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang memiliki hati bijaksana pasti mampu menyikapi segala sesuatu dengan respons hati yang benar atau dari sudut pandang yang benar. Kita akan memiliki hati yang bijaksana bila kita menyadari bahwa di balik setiap masalah atau peristiwa selalu ada maksud dan tujuan Tuhan. Tidak ada satupun perkara terjadi secara kebetulan atau tanpa memiliki suatu tujuan. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan tidak memiliki tujuan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudaraku, hati yang bijaksana adalah hasil saat kita mau mendisiplinkan diri dalam perkara-perkara rohani, yaitu saat kita mau membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan setiap hari dan merenungkan firman-Nya serta melakukan firman itu dengan setia. Di tengah situasi dunia yang serba tidak pasti dan mudah sekali berubah, orang percaya dituntut untuk memiliki hati yang bijaksana di dalam menyikapi segala sesuatu. Sebab jikalau tidak, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Bahkan yang bisa membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Saudaraku, jika kita tidak mempunyai hati yang bijaksana, kita akan mudah sekali menemui kekecewaan, sakit hati, marah, putus asa, mengasihani diri sendiri, mengikuti keinginan daging. Rasul Paulus menasihati, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, menjalani hari-hari berat ini kita perlu berdoa seperti Musa,
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Secara etimologi bahasa, orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi, merespons dengan sikap hati yang benar setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam hidupnya. Bagaimana supaya mempunyai hati yang bijaksana, saudara? Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Saudara, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta melakukannya dengan setia, kita akan dimampukan untuk memiliki hati yang bijaksana. Hikmat yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui hubungan karib dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber hikmat itu, saudara. Jadi, kebijaksanaan yang sejati tidak akan kita dapatkan dari membaca buku-buku ilmu pengetahuan, buku filsafat, atau buku-buku karangan manusia lainnya, melainkan ketika kita merenungkan firman Tuhan yang hidup. Salomo adalah contoh orang yang memiliki hikmat yang luar biasa, saudara. Hikmat Salomo diperoleh karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun, ketika ia mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan meninggalkannya, saat itulah Salomo sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Saudaraku, mari kita sebagai orang percaya, kita tingkatkan hubungan karib kita dengan Tuhan. Renungkan dan lakukan firman Tuhan setiap hari. Dengan begitu Roh Kudus akan menuntun kita untuk memiliki hati yang bijaksana. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang bijaksana, hati yang mampu merespon segala sesuatu dengan tepat. Bawa kami ya Tuhan untuk hidup karib dengan Tuhan, tinggal di dalam firman-Mu setiap saat. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam tekanan, persoalan, mari ya Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, mari ya Tuhan lepaskan, ampuni, pulihkan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi segala masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan tolong berikan kelancaran. Dan kerinduan kami bersama, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.